Apa hukumnya puasa tapi pacaran? Puasa itu menahan makan, menahan minum, menahan pandangan. Orang yang pacaran menengok anak gadis orang. Kalau sudah menengok anak gadis orang, masuk ke dalam pikirannya. Masuk ke pikirannya. Orang yang pacaran tiap hari pikirannya berzina, memikirkan anak gadis orang. Dia punya hawa nafsu. Dia makan, dia minum. Makanannya berubah menjadi libido seksual. Dia terbayang anak gadis orang. Maka perbuatannya dosa. Putuskan. Di hari Jumat yang penuh berkah, hari terakhir di bulan Sya'ban Jumat, kita berada di masjid yang penuh dengan berkah. Jamaahnya lebih 40 orang, lebih 400 orang. Hari mustajab berdoa. Aminkan doa ini. Ya Allah, putuskanlah semua yang pacaran. Putus kalian. Kalau ada di antara kalian yang mengatakan Ustadz Somad itu kejam, kami sudah pacaran dari sejak semester 1 sampai semester 14. Kenapa didoakannya putus? Kalian yang pacaran tak nikah-nikah sudah 5 tahun, itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kudoakan kalian laki-laki nikah sama perempuan yang tak pernah pacaran. Bayangkan kalau kalian nikah sama barang second. Dapat kalian cewek yang dia bekas cowoknya playboy cap tupai. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak yang lajang aja yang udah nikah jangan lagi. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dapat istri yang solihah-solihah. Ustaz Somad dulu kuliah di Mesir tak ada pacaran. Saya masuk 98, keluar 2002. 4 tahun di Mesir tidak ada pacaran satupun, karena tak ada kesempatan. Saya kuliah tak pernah minta duit sama orang tua. Saya kuliah cari duit sendiri, kerja sendiri, biaya sendiri. Kalian kalau mau bilang sama orang tua, ya mak jangan kirim duit. Berusaha sendiri, cari sendiri. Serius kalian. Jangan pakai duit kiriman orang tua. Orang tua kalian susah di kampung cari berondol. Andai kaya pun mak bapak kalian tak layak kalian pacaran. Karena duit itu dikasih Allah untuk yang halal, bukan untuk dipakai yang haram. Puasanya bagus, pacarannya tak bagus. Sholatnya bagus, pacarannya tak bagus. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami panggilan bulan pertama ya akhi ya ukhti. Yang kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang yang akan berbuka puasa, tapi saat azan berkumandang dia lupa membaca doa buka puasa? Hampir tiap hari berturut-turut seperti itu. Apakah puasanya diterima? Dalam ibadah ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Sekarang kita tes. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau membaca Allahu Akbar kabira. Rukun, syarat, wajib, sunat atau makruh? Sunat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah atau tak sah? Sah, tapi kurang afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum dia, puasanya sah. Karena definisi puasa, imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari azan maghrib. Adapun membaca doa,
itu adalah sunnah. Jadi yang sudah melakukan seperti ini, Ramadan ini diperbaiki. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa satu lagi, dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu baik, dhahabal dhama'u baik. Yang belum hafal, bismillah. Sependek-pendek bacaan, bismillah dengan nama Allah. Itu udah lapar kali itu udah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Bagaimana meyakinkan orang tua agar diberi izin untuk menikah? Saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kalau anak kalian ada ulama, malam itu dia terbangun, dibukanya pintu kamar anaknya, ditengoknya anaknya itu maaf cakep, tenampaknya kain anaknya itu sudah akil balik anak, besok dinikah. Saya pun anak saya akan saya didik macam mana orang tua saya. Mak saya dulu ditanya, kau hendak kuliah apa kau pilih? Kalau kau hendak kuliah, ku kuliahkan ke mana? Tapi kalau hendak kau bini, adu sawit, bololah kau sawit. Apa kuliah? Orang tua saya begitu mendidik saya, maka saya pun akan mendidik anak saya. Tapi haji belum saya tanya sekarang. Asal tamat dia pondok bertanya, hendak kau bini, apa hendak kuliah? Kalau kuliah. Jumpa saya ibu-ibu di Arafah. Ustaz, anak saya ini udah kontrak mau diangkat PNS, dia minta nikah, tapi kata saya nantilah tunggu PNS baru nikah. Keluar anak ibu itu tiap malam malam minggu kan, iya Pak Ustaz, dosa juga. Enggak, Ustaz cuma makan mie ayam. Jadi orang tua nih, jadi saya nasihatkan ke orang tua, walaupun kalian tak datang, tapi kalian kan nonton juga video. Anak kalian itu kalian nikah. Kalau belum sanggup ngasih biaya, subsidi silang. Pernah aja ayah perempuan itu jumpa kalian, dia anak kita ini udah tak betul nih tengok. Jangan sampai macam kita dulu. Cukup lawa aja. Jangan sampai gue dosa, kita selamatkan anak kita ini. Mana kalau kita subsidi silang menikah. Yang kalian ikut saya lama nikah. Pulang 2008 umur 31. Lama nikah. Karena saya jaga emak saya. 11 tahun saya jaga emak saya. Dia maunya sama saya, adik saya nikah lebih dulu. Kalian yang tak ada halangan, coba nikah. Karena kalau lambat untuk saya, udah tua anak masih kecil. Walaupun orang bilang saya masih muda, nah, cepat kalian nikah, sukses kalian, insya Allah. Kawan-kawan saya nikah dulu, tamat orang tuh kuliah S1 nikah, hidup juga dia sekarang. Punya rumah juga dia sekarang, punya keluarga dia sekarang. Dia punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, punya kerja, punya anak. Udah lajang, udah kuliah. Saya anak kecil, bukan berarti lambat nikah tuh. Jadi bapak ibu yang khawatir, nanti kalau anak ini nikah makan apa? Belum. Di mana letak iman kita? Mama mendapatin fil ardi illa Allah rizquha. Tapi bagi yang kuliah saya sarankan selesaikan dulu kuliah itu. Karena kalau berat itu nulis skripsi lagi, urus anak lagi, tak ada mungkin anda bisa sambil mencuci, urus anak, skripsi. Selesaikan dulu cepat-cepat selesai.
Habis selesai itu wisuda pagi, zuhur tuh nikah. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalian nikahkanlah anak kalian. Idza ja'akum man tardawna dinahu, nampak laki-laki ini baik, sopan, taat, ia kudu fuqara yughnihimullah. Kalau dia agak-agak susah, Allah akan mencukupkan dia. Jangan nikahkan karena kayanya, karena pejabatnya. Banyak udah saya jumpa perempuan, ibu-ibu pengajian. Saya sangka dulu nikah sama dia bahagia Pak Ustaz, rupanya dia tak sembahyang Pak Ustaz, rupanya dia. Aku boleh buat nasi udah jadi tai ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nama saya Siti Maria dari Jakarta, sekali pasar ini. Bersyukur banget bisa kita kali ini dan sangat bermanfaat. Menurut peserta juga mengatakan harga yang kita bayar sama tidak sebanding yang fasilitas yang kita dapat gitu. Maksudnya memuaskan dan mudah-mudahan terus berlanjut program ini. Maka karena manfaatnya sangat banyak dirasakan. Kalau selama kita atau usaha sudah itu apa ini bisa langsung bentuk langsung dan jauh yang kita dapat, dan juga kita belajar karena ilmunya sangat padat dengan kayak belajar maupun ilmu yang kita kajian kita. Ustaz, tadi terkait tausiah yang saya sampaikan, yang penjelasan dari Ustaz tentang hadis yang mengatakan bahwa kita ini tidak akan masuk surga karena amalan kita, tapi kita itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. Yang penjelasan dari Ustaz itu La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Lalu semuanya sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu? Wala ana. Nabi yang kakinya bengkak waktu tahajud itu, Nabi yang waktu sujudnya sepanjang ayatnya itu, Nabi yang puasanya sampai istrinya pun tak tahu kalau dia puasa atau tak puasa saking seringnya puasa. Aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Nabi. Lalu masuk surga kenapa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga karena rahmat Allah. Jadi untuk apa kita pengajian i'tikaf jam 2 tadi malam? Untuk mendapat rahmat Allah. Mana pula bisa kita tebus surga yang kekal selamanya, mau ditebus dengan sholat 5 kali, berzikir 100 kali, 33 kali, satu hembusan nafas yang bunyinya pun tak jelas. Gimana mau menebus itu? Jadi apalah sebetulnya yang kita ingin hidup ini? Ingin dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah itu apa istilahnya? Almarhum. Gimana almarhum? Apa arti almarhum itu? Orang mati? Bukan. Almarhum itu artinya dapat rahmat Allah. Ustadz kan di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu, dari mulai khutbah, bagi-bagi beras, jam 2 malam i'tikaf, jam 5 sholat subuh, sampai acara siang Sabtu. Ya, bagaimana kalau yayasan membuat program dakwah, datang orang dari luar ke Pekanbaru? Silakan, saya bilang, tapi hati-hati kalian, jangan sampai ada unsur penipuan. Jangan sampai, buatlah program itu. Semua hasilnya kalau dapat untung, masukkan ke yayasan tabung wakaf umat. Untuk bangun pesantren, untuk buat kelas, untuk beli beras, untuk yang lain-lain. Tak ada keuntungan pribadi sama sekali. Itu janji di awal. Evaluasi nanti. Kalau hanya menimbulkan fitnah, stop. Tak usah lagi ada buat wisata religi ke Riau. Tapi kalau dengan itu bisa mengenalkan, bawa orang ke Siak menengok kerajaan Siak Serindrapura, bawa ziarah ke makam raja-raja di samping Sungai Siak, samping masjid. Tahulah orang bahwa Pekanbaru ini dibangun berdasarkan masjid.
Bangunan pertama didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Tak selesai meninggal dia, dilanjutkan anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Berdirilah masjid. Keluar dari masjid apa doanya? Allah maftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu Allah. Inni as'aluka min fadlik. Keluar dari masjid doanya, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Doa itu paling tepat dibaca di Masjid Raya Senaplan yang dibangun Sultan Abdul Jalil. Karena begitu keluar dari masjid, langsung menengok karpet di pasar Senaplan. Bukakan pintu rezeki. Orang tahu supaya dia ngerti bahwa yang membangun kota Pekanbaru Peradaban ini berawal dari masjid Sultan Abdul Jalil. Lalu kemudian sampai ke bawah, ada anak Sultan Siak itu cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan ulama yang datang membawa risalah Islam, namanya Sayyid Usman Shahabuddin, marganya bin Syihab. Bin Syihab punya marga kecil lagi, Banahsan, cucu cicit dari keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya anak laki-laki, anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pindah dari Baghdad ke Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah induk dari anak cucunya yang menjadi As-Saqaf. Susah orang Yaman menyebut As-Saqaf, As-Segab, Al-Haddad, Al-Jibri bin Yahya bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Salah satunya bin Syihab. Bin Syihab punya anak cucu Banahsan. Banahsan punya anak cucu namanya Sayyid Usman Shahabuddin, menikah dengan Tengku Embung. Sejak itulah Sultan-Sultan Melayu di Riau ini dipangkal namanya pakai nama Syarif. Maka raja terakhir Sultan ke-12, Sultan terakhir Sultan II, Sultan Syarif Qasim. Yang bapak ibu kemarin mendarat di airport Sultan Syarif Qasim. Itu dulu nama airport itu airport Simpang 3. Pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, diresmikanlah airport Sultan Syarif Qasim. Ini nama sudah tepat, kata Gus Dur. Masa airport namanya Simpang 3 seperti pangkalan becak. Begitu orang Riau memuliakan keturunan Nabi. Begitu kami memuliakan makam Sayyid Usman Shahabuddin di samping Masjid Senaplan. Jadi kalau bisa itu kita tampilkan supaya orang tahu, semakin cinta dia bahwa Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Kalau bisa itu buatlah wisata religi. Tapi kalau menimbulkan fitnah, orang balik dari Riau cerita tak baik, tak sedap, tutuplah program ini, saya bilang. Evaluasi. Wallahu a'lam. Saya lahir dari keluarga broken yang beda agama. Sekarang Islam. Dulu ibu mungkin tidak nikah. Bagaimana menurut Islam hal yang terjadi terhadap saya? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak manusia yang lahir ini fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah itu fitratul Islam. Walaupun ayahmu ateis, walaupun emakmu agnostik, walaupun tak Islam, maka kau lahir suci fitrah. Setelah Allah beri akal, cari ulama, cari ustad, syahadat, masuk Islam, solat, zakat, puasa, bisnis, dapat duit, pergi haji, jaga akidah, nikah dengan muslimah, jaga keluarga yang baik. Orang-orang tua kalau masih bisa diselamatkan, ajak dia masuk Islam. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tua yang masih bisa diselamatkan, selamatkan. Yang sudah meninggal dunia, kalau dia Islam,
doakan dia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran. Kalau dia tak Islam, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah lah yang akan menetapkan apa hukum yang layak bagi dia. Adapun anaknya, maka perbaikilah hidup di masa akan datang. Medsos. Ketiga-tiga ini Bapak mesti punya jamaah. Yang pertama di lingkungan rumah, dekatkan diri dengan masjid musola yang ada di perumahan atau tinggal di kampung, supaya kita terikat, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu. Yang kedua di tempat kerja. Di tempat kerja itu ada, saya kalau masuk kantor-kantor itu ada penggerak dakwah di situ. Dekatkan dengan dia supaya kita terjaga dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Medsos. Apakah Instagram Bapak itu menjadi Instagram yang membuat Bapak istiqomah? Apakah grup-grup WhatsApp itu kira-kira membuat kita istiqomah? Grup alumni SD, SMP, SMA. Kalau grup itu cuma mau cerita tak tentu arah, keluar dari situ. Karena kita mati, mereka tak bisa menolong kita. Mohon maaf guys, tak bisa kalian nolong aku nanti mati. Lebih baiklah aku cari grup-grup yang mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mesti berjamaah. Yang kedua, mesti kita punya waktu untuk agak semenit, 2 menit, sejam, 2 jam duduk sejenak bersama diri kita. Namanya waqfah ma'an nafs. Sekarang ini kita saking sibuknya tak sempat dengan diri kita. Saya bukan menceramahi Bapak Ibu, saya sendiri tak sempat saya dengan diri saya. Asik sibuk mengurus orang itu ini, tak sempat saya dengan diri saya. Maka mesti ada 1 jam dengan diri saya. Saya usahakan mesti saya bangun sejam sebelum azan subuh. Di Pekanbaru ini azan subuh jam 5, berarti jam 4 saya mesti bangun. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, tasbih 100 kali, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, duduk sejenak. Aku ni mau ke mana? Mesti berpikir tiap malam. Kalau tidak kita lupa. Itu sana tidur. Besok gitu lagi, lama mati. Lupa. Mesti sejenak pikirkan. Aku ni mau ke mana? Yang ku bawa mati ini nanti apa? Mesti berpikir. Dalam 24 jam sisakan 1 jam untuk diri. Yang 23 jam untuk yang lain-lain. Yang ketiga adalah kita mesti melihat orang. Ada orang mungkin fisiknya tak sempurna, kakinya sebelah, tapi tegaknya di sop pertama. Kaki kita lengkap, tegaknya di sop paling belakang. Ada orang tapak tangannya tak ada, tapi tangannya mengangkat tinggi dan doanya lama. Kita tangan lengkap, berdoa tangan di atas paha. Ada orang gajinya tak seberapa, tapi bisa dia menyekolahkan anak yatim. Umur 40 tahun meninggal, hafal Quran, masih muda, ganteng. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Muda, ganteng, hafal Quran, meninggal umur 40 tahun, menangis emaknya. Setelah sebulan meninggal, makin menangis emaknya. Kenapa? Melapor kampus tempat dia mengajar. Ternyata sudah mengajar 6 tahun, gajinya tak pernah diambil, diserahkannya ke fakir miskin. Apa tak? Tangis haru, bercampur senang. Rupanya anak itu anak-anak luar biasa soleh. Tak ingin Allah dia terlalu banyak dosa. Saya mendengar cerita begitu, ya Allah, tak ada apa-apanya diri kita ini. Kalau memandang tentang akhirat, tengoklah orang-orang macam itu. Supaya kita sadar diri, tahu diuntung bahwa keamalan kita ini belum ada apa-apanya. Pertama, berjamaah. Kedua, siapkan sesaat untuk berdua dengan diri, merenung kita ini mau kemana, apa yang kita bawa mati. Yang ketiga, pandang orang lain yang amalnya lebih banyak. Dia lebih muda, amalnya lebih banyak. Dia lebih muda, Qur'annya lebih bagus, dan lain sebagainya. Adapun dunia ini kalau kita ikuti tak pernah selesai. Demikian.